Apakah saudara mau menceritakan ini kepada orang lain? Amin. Amin. Persiapkan orang-orang yang akan kita ajak di KKR Natal nanti, supaya mereka mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka mengalami terang Kristus, supaya mereka tidak berjalan lagi dalam kegelapan, tetapi hidup dalam terang Kristus. Kami datang menyembah-Mu, sujud mengagungkan-Mu dan meninggikan-Mu. Pada saat ini biarlah Engkau Tuhan menjamah hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga pada saat kami merenungkan firman-Mu kami dapat memahaminya, kami dapat mengerti, dan kami boleh Tuhan hidup di dalamnya. Karena itu Tuhan, urapi kami masing-masing. Urapi juga hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Buka telinga kami, buka hati kami untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Salam bagi kita semua. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat 2, dan nanti kita sambung dengan Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesaya pasal 9 ayat 2 kita baca bersama-sama. Bawa Alkitab masing-masing kan? Kita baca 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya. Disambung dengan Yohanes pasal 8 Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Tema kita diambil dari Yesaya pasal 9 tadi, telah melihat terang. Ya. Dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar. Saudaraku, berbicara tentang terang, saudara, alat penerang kita yaitu lampu ini, saudara. Kalau lampu ini dipadamkan, kita akan terasa gelap. Kalau di rumah mati lampu, saudara, itu akan gelap. Dan kita akan berusaha mencari alat penerang, apakah itu lilin atau senter atau apa yang lainnya. Dan pada saat alat penerang itu datang, saudara, meskipun lilin kecil, itu akan menolong kita bisa melihat di sekitar, dan juga kita tidak akan jatuh meskipun sedang gelap, karena ada terang. Nah, terang itu sangat dibutuhkan semua orang, saudara. Nah, terang yang tertulis di sini adalah nubuat Nabi Yesaya sebelum Tuhan Yesus itu lahir, saudara. Masih berapa lama Tuhan Yesus akan lahir? Nabi Yesaya sudah menubuatkan ini, bahwa orang-orang yang bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu akan melihat terang, saudara. Bangsa yang berjalan dalam ketakutan, dalam kegelapan dosa, dalam kegelapan penindasan, dalam kegelapan kondisi yang sangat berat pada saat itu akan melihat terang yang besar.
Nah, tentu terang yang dimaksud di sini adalah kelahiran Yesus Kristus, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan keadaan orang Israel pada waktu itu, saudara, dikatakan mereka berada dalam kegelapan, penderitaan, ketakutan, keputusasaan karena mereka berada dalam penindasan dan juga berada dalam dosa dan masalah yang sangat-sangat berat. Dalam keadaan penderitaan dan penindasan seperti itu, sangat senang, sangat gembira pada saat mereka dikatakan bahwa terang akan melihat terang. Sama seperti kita, pada saat mati lampu, sekian lama hidup lagi, biasanya kita akan berkata hore atau apa, puji Tuhan atau apa namanya. Saking senangnya. Nah, orang Israel pada waktu itu, saudaraku, begitu senang mendengarkan nubuat daripada Nabi Yesaya ini bahwa mereka akan melihat terang. Karena mereka sadar, mereka sangat membutuhkan itu. Mereka berada dalam penindasan, mereka berada dalam ketakutan, dalam keputusasaan. Mereka sangat senang mendengar bahwa kita akan melihat terang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang membutuhkan terang daripada Tuhan. Sehingga dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, berjalan dalam kegelapan dosa. Kegelapan dosa, kegelapan itu menguasai banyak orang. Kegelapan itu membuat orang tidak taat kepada Tuhan. Kegelapan itu membuat orang tidak mengerti, tidak tahu siapa Allah itu. Kegelapan itu membuat orang menjauh dari Tuhan, saudara. Jadi kegelapan dosa itu sangat merusak, saudara. Sangat merusak. Kegelapan dosa itulah yang membuat orang menjauh dari Tuhan. Kegelapan dosa itulah yang membuat orang tidak mau taat dan mendekat kepada Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan Yesus berkata dia adalah terang dunia. Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menerangi dunia yang dalam kegelapan. Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk memberikan pencerahan, memberikan kesadaran kepada manusia yang berjalan dalam dosa, saudara. Dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi. Orang yang berjalan dalam kegelapan, saudaraku, pasti kita tahu, nabrak sana, nabrak sini, tersandung, jatuh. Itulah orang yang berjalan dalam kegelapan. Sama seperti kita kalau di rumah, tidak ada lilin saat mati lampu, saudara, kita akan nabrak sana sini. Manusia yang hidup dalam dosa, dia menabrak sana sini, saudara. Dia melakukan berbagai kejahatan. Dia tidak peduli dengan dosa, saudara. Tidak ada rasa takut kepada Tuhan, saudara. Karena hidupnya dalam kegelapan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran bagi saudara dan saya adalah, yang pertama, kita bersyukur Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menerangi hidup kita, saudara. Kita bersyukur atas kelahirannya, atas kehadirannya. Sehingga saudara dan saya tidak hidup dalam kegelapan.
Karena dikatakan di sini, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada juga orang yang tidak menyadari dia berjalan dalam kegelapan. Dia masih menganggap dirinya hidup dalam terang Kristus. Dia masih menganggap dirinya itu tidak apa-apa, baik-baik saja. Karena tidak banyak juga orang mau mengevaluasi dan mengecek dirinya. Apakah masih berjalan dalam kegelapan atau sudah berada dalam terang Kristus? Sehingga banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sudah jatuh dalam dosa dan dia masih hidup dalam dosa. Sehingga melakukan dosa itu adalah hal yang biasa menurutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sehingga menyadarkan semua orang, menyadarkan orang-orang yang hidup dalam dosa, hai bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itulah seruan daripada Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Bertobat itu saudaraku adalah tinggalkanlah dosa, hiduplah bagi Tuhan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Seruan ini disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu, saudara, supaya manusia yang hidup dalam kegelapan dosa sadar akan dosanya. Sadar. Tadi saya katakan banyak orang yang tidak sadar akan dosanya. Selalu menganggap baik-baik saja. Ini yang perlu evaluasi bagi saudara dan saya. Apakah masih hidup dalam kegelapan dosa atau sudah masuk dalam terang Kristus? Bersyukur atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, sehingga orang-orang yang hidup dalam kegelapan dosa sadar akan dosanya dan kembali kepada Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, meninggalkan semua dosa dan pelanggarannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa itu begitu mengerikan, saudara. Dosa itu begitu mengerikan. Orang tidak takut melakukannya kalau dia masih hidup dalam dosa. Tidak takut untuk merampok, tidak takut untuk membunuh, tidak takut untuk korupsi, tidak takut untuk menghina Tuhan, saudara. Itulah orang yang masih hidup dalam kegelapan dosa tadi, saudara. Karena itu sangat penting bagi saudara dan saya untuk kita menyadari siapakah kita. Apakah saya masih hidup dalam kegelapan dosa ataukah saya sudah berada dalam terang Kristus? Ini perlu saudara cek diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pelajaran bagi kita adalah makna kedatangan Tuhan Yesus Kristus, saudara, membuat mata dunia terbuka. Makna kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini membuka mata dunia, saudara. Seperti orang Israel ini yang dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar. Maknanya saudaraku yang dikasihi Tuhan membuat orang terbuka matanya. Melek. Sehingga dapat membedakan mana dosa dan mana yang bukan dosa, saudara. Bangsa Israel itu membutuhkan terang itu karena mereka berada dalam penindasan, saudara. Saudara dan saya juga sangat membutuhkan terang itu karena sebelumnya memang kita hidup dalam dosa, saudara. Makna kedatangan Tuhan Yesus membuka mata dunia.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya masih hidup dalam dosa. Dan perlu disadarkan, saudara. Tadi malam ada kesaksian seorang pengkhotbah di IUT dan DM. Dia katakan ada seorang anak muda yang datang ke gerejanya tapi masih hidup dalam dosa. Mungkin dia tidak menyadari bahwa dia hidup dalam dosa. Dia pemakai narkoba, dikatakan mabok-mabokan dan seterusnya. Tapi berani juga datang ke gereja, ya puji Tuhan. Karena di gereja nanti akan terjadi terang Kristus, saudara. Terang itu akan menyinari hati dia. Terang itu akan membuat dia menyadari dosa dan kesalahannya. Terang Kristus itu akan menyadarkan dia bahwa dia masih hidup di dalam dosa. Tapi dikatakan puji Tuhan sekian lama berikutnya kalau dia datang ke gereja dia merokok segala macam. Dan seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah tidak ada pelanggaran, seolah-olah baik-baik semuanya. Tapi bersyukur, pasti firman Tuhan terus berbicara, menerangi hati dia, menyadarkan dan menyadarkan. Akhirnya dia terjadi pertobatan, saudara. Itulah hidup dalam dunia ini, saudara. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, saudara. Memang keadaan di sekitar kita seperti itu, saudara. Saya beberapa kali melayani orang-orang yang datang ke gereja, tapi dia masih memakai narkoba, saudara. Dan memang sangat kesulitan untuk menyadarkannya. Sangat kesulitan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa orang bisa memilih jalan seperti itu, saudara? Karena dia masih digelapkan oleh dosa. Kalau sudah diterangi oleh firman Tuhan, gak mungkin, saudara. Orang yang sudah dipenuhi oleh kuasa Tuhan Yesus tidak ada niat untuk melakukan itu, saudara. Mabok-mabokan, memakai narkoba, seks bebas, dan seterusnya. Tidak mungkin. Karena dia sadar siapa dirinya, saudara. Saya adalah milik Tuhan. Tubuh saya ini adalah bait Allah. Saya tidak akan mungkin mengotorinya dengan hal-hal seperti itu. Pasti ada kesadaran itu. Tetapi kalau masih dalam kegelapan dosa, itu tidak ada, saudara, kesadaran itu. Dia merasa biasa-biasa saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makna kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini membuka mata manusia, membuka hati manusia, membuka pikiran setiap orang, sehingga terbuka, sehingga dijamah oleh Tuhan. Dia membutuhkan terang yang daripada Tuhan Yesus, sehingga akan terjadi, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini akan terjadi, saudara, kalau ada kesadaran itu. Nah, yang berikutnya, saudaraku, apa maknanya bagi saudara dan saya yang sudah berada dalam terang Kristus, yang sudah hidup dalam terang Kristus? Apa, saudaraku, yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah terus menceritakan dan membawa terang Kristus kepada banyak orang, saudara. Supaya mereka yang masih berada dalam kegelapan masuk dalam terang Kristus. Sehingga pada saat-saat Natal seperti ini, saat yang indah, kita mengajak saudara, mengajak teman, membawa orang
yang masih berjalan dalam kegelapan, sehingga kita bisa mengadakan KKR tanggal 24, saat untuk mengajak banyak orang. Kita pergunakan saat yang baik itu, saudara. Kalau hari-hari lain mungkin kita berkata, saya nggak tahu alasannya apa mengajak orang. Tapi pada saat Natal seperti itu sangat kuat alasannya, saudara. Ayo kita mengikuti Natal. Dan kenapa sering kita buat di tanggal 24 itu acara Natal KKR? Yaitu kesempatan banyak orang, saudara. Kesempatan banyak orang. Kita sering, saudaraku, kalau tanggal 24 itu bisa hadir 400 sampai 500 orang. Saat yang indah menceritakan kelahiran Yesus, terang yang daripada Tuhan Yesus menjamah semua orang, sehingga orang-orang yang berjalan dalam kegelapan masuk dalam terang Kristus. Kesempatan yang baik. Ada orang kan Natal itu, perayaan Natal itu hanya pesta doang, ya. Pesta apa? Pesta makan, pesta apa lagi? Tapi kalau KKR, saudara, memang fokus kepada firman Tuhan. Enggak ada suasana pestanya, fokus terhadap firman Tuhan. Sehingga orang yang sudah lama juga tidak disentuh oleh Tuhan akan disentuh dalam KKR itu, saudara. Mungkin dia sudah lama tidak beribadah, mungkin dia sudah jauh dari Tuhan, mungkin dia sudah lari dari Tuhan. Itu kesempatan yang baik dia dijamah, disentuh, dilawat oleh Tuhan. Karena itu pergunakan kesempatan. Untuk tanggal 24 nanti, doakan dari sekarang siapa yang akan saudara ajak. Siapa yang akan saudara undang untuk acara KKR Natal tersebut, saudara. Ini tugas saudara dan saya, dan ini respon kita menceritakan terang Kristus kepada banyak orang. Menceritakan terang Kristus kepada semua orang. Sehingga semua orang mengalami jamahan Tuhan, mengalami terang Kristus. Seperti dikatakan, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Apakah saudara mau menceritakan ini kepada orang lain? Amin. Amin. Persiapkan orang-orang yang akan kita ajak di KKR Natal nanti. Supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Supaya mereka mengalami terang Kristus. Supaya mereka tidak berjalan lagi dalam kegelapan, tetapi hidup dalam terang Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus memberikan harapan baru bagi saudara dan saya. Melepaskan kita dari penindasan, dari penderitaan, dari kuasa dosa. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini menerangi hati dan pikiran saudara dan saya. Sehingga kita tidak berjalan lagi dalam kegelapan dosa. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk tetap hidup dalam terang Kristus. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau telah datang ke dalam dunia ini, menerangi dunia ini, menerangi setiap orang, menerangi setiap kami, sehingga kami yang percaya kepadamu tidak berjalan dalam kegelapan dosa, tapi kami berjalan dalam terang Kristus. Ajari kami, tolong kami, mampukan kami untuk menceritakan ini kepada orang lain. Karena masih banyak orang dalam dunia ini yang hidup dalam kegelapan. Mampukan kami untuk membawa mereka kepada terang Kristus. Meteraikan firman-Mu dalam hati